Kata saya, loh itu siapa mas yang 4 orang itu? Saya minta air cuma sama si kakek-kakek. Di pos 2 lagi teman saya merasakan keanehan. Nggak tahu suges atau benar-benar merasakan dia. Kalau terjadi ada hal-hal yang mistis atau goib kayak gitu, dia badannya langsung kontan, langsung alergi gitu, bentol-bentol gitu. Jangan-jangan kambuh lagi nih dia langsung. Akhirnya saya buru-buru membuka isi keril saya, ada emergency. Umurnya itu mungkin udah sempet nggak ada, jadi udah sempet nggak napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman kisah, kembali lagi dengan gue Ilva di channel Kisah Pendaki. Hari ini gue kedatangan seorang pendaki yang akan menceritakan kisah mistisnya selama di pendakian. Langsung saja kita sapa Bang Sahrul. Halo Bang Sahrul. Halo. Halo, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat? Sehat. Sehat, yang terpenting sehat Bang. Oke, Bang Sahrul bisa memperkenalkan diri buat teman-teman yang di rumah? Halo, nama gue Sahrul Gunawan. Gue asal dari Bekasi. Oh, dari Bekasi berarti ya Kamsil ya. Ya. Punya sosial media Bang buat teman-teman yang punya. kisah yang di rumah? Buat teman-teman kisah pendaki, nama Instagram gue Sahrul Gunawan 97. Tuh buat teman kisah, jangan lupa ya di follow IG-nya Bang Sahrul. Oh ya, Bang Sahrul, lu punya pengalaman mistis apa nih? Yang jelas sih horor banget sih. Horor banget. Di gunung apa Bang? Itu waktu di Gunung Merbabu. Ada apa di Gunung Merbabu itu? Banyak keanehan juga. Oh, karena boleh cerita sedikit aja Bang buat teman-teman kisah yang di Boleh rumah. Sih. Pas melakukan pendakian sih teman saya kena hipotermia. Dan banyak keanehan juga dari teman saya yang cewek, badannya pada bentol-bentol. Bentol-bentol. Iya. Buat teman kisah yang penasaran kisahnya Bang Sahrul, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Halo teman kisah, jika kalian ingin mencari konveksi, di Tunas Clothing adalah pilihan yang tepat karena Tunas Clothing mempunyai pelayanan seperti pembuatan kemeja, seragam sekolah, jaket, hoodie, sweater, kaos sablon, goodie bag, dan lain-lainnya. Karena di Tunas Clothing dapat mengerjakan berbagai macam konveksi. Untuk lebih lengkapnya, teman kisah bisa langsung kunjungi di websitenya di www.konveksisablonbekasi.com. Izinkan buat saya bercerita di kisah pendaki ini. Dalam perjalanan waktu melakukan pendakian ke Gunung Merbabu via Tekelan. Waktu di perjalanan sih ya tentunya sih pas mau melakukan pendakian kita sangat penting minta izin dari orang tua kan ya. Iya benar. Saya melakukan pendakian itu bersama teman-teman saya 5 orang. Yang 1 cewek, yang 4 cowok, jadi semuanya 5 kan. Dari rumah pun nggak tahu kenapa saya pengen tuh ke Slamet. Di dalam perjalanan tiba-tiba kayak nggak tahu arah kemana, ditunjukinnya langsung ke Merbabu. Itu langsung diunjukinnya via Tekelan. Dan saya pun sebelum melakukan pendakian tentunya mencari pengetahuan dulu sama pengalaman. Itu sih yang lebih buat safety lah. Iya. Buat saya dan teman-teman saya juga. Pas nyampe base camp itu sekitar jam 8 pagi. Kita persiapan buat naik berangkat trekking sekitar jam 10-an. Kita melakukan trekking. Di tengah perjalanan sebelum pos 1 kita kebingungan karena di situ himbauannya nggak boleh pakai baju warna merah. Di situ. Nah tentunya saya memakai baju warna merah sama teman saya. Dan saya juga selalu berinteraksi sama diri sendiri. Gue boleh nggak ya kira-kira naik kan gitu pakai baju merah? Kalau misalkan gini bakal terjadi apa kan gitu? Ya tentunya gue melakukan nekat langsung. Akhirnya di tengah perjalanan
saya dikasih tahu sama teman saya, mendingan buka aja deh baju lu daripada kenapa-napa kan gitu. Oh ya udah deh. Setelah itu saya buka baju dan melakukan break. Pas ngeliat Dena nggak boleh istirahat di bawah pohon yang ada gambar tanda silangnya di situ. Nah di situ pun ada 2 belokan antara kiri dan kanan, dan di situ pun semua kami berlima kebingungan antara milih trek yang kiri atau kanan. Langsung kata saya, ya udah deh, lebih baik kita ngambil jalur kanan. Siapa tahu bener. Pas saya ngambil jalur kanan, alhamdulillah benar. Pas kita melakukan perjalanan lagi, trekking dilanjut lagi, di pos 3 kita berhenti. Di situ pun kita udah merasakan keanehan lah, atau ya mungkin sebuah suges dari masing-masing. Ya cuma kan kalau di gunung kalau sudah merasakan kayak gitu nggak boleh cerita. Nah ya mungkin ya udah saling diam aja kan gitu, saling tatap muka, dia merasakan saya juga merasakan kan gitu. Ya udahlah, mendingan kita lanjutin perjalanan aja. Setelah kita ngelanjutin lagi dari pos 3, kemudian teman saya kelelahan karena nggak kuat badai. Oh badai. Ya, di situ pun pas kita mau menuju ke puncak tower, teman saya terserang badai. Mungkin nggak teman saya doang, semua juga. Tiba-tiba kami lagi menikmati sunset. Ya, yang satu teman saya tuh udah benar-benar fisiknya tuh udah lemah banget. Langsung teman saya nggak tahu tiba-tiba langsung lemas. Kata saya, yuk jalan lagi langsung. Ayo duluan aja, gue nggak kuat langsung. Ayo paksain aja, kalau diem dingin kan. Iya, gitu. Mendingan ayo deh jalan langsung. Kita melakukan perjalanan. Udah gitu kita trekking kemalaman. Sampai itu kita di tanjakan penyesalan. Pas di tanjakan penyesalan, temen saya udah ngerasa beda banget di situ. Pas kita buat mutusin break bersama untuk mengisi badan atau isi perut, kita melakukan masak kan. Cuma ya ciri khas makanan pendaki ya paling Indomie lah, ya sangat instan. Dan di situ pun temen saya merasakan kita melakukan pendakian kan berlima, kok ini ada 6. Itu kan menurut teman saya, tapi saya biasa-biasa aja karena saya nggak percaya kok ada hal-hal kayak gitu. Tapi saya percaya bahwa dunia nggak cuma manusia doang, pasti ada dunia lain juga kan. Pas lagi makan, saya lagi ngumpul, tiba-tiba langsung dia berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kok ada 6 kan gitu. Kata saya, lu kenapa kan? Dia diem. Pas kedua kali dihitung lagi sama dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh kok lu diem baik, kenapa nggak dimakan mie-nya kan itu? Kalau kenyang bilang kan. Pas ketiga kali langsung dia udah nggak sadarkan diri, langsung pingsan di situ. Saya kagetnya, waduh jangan-jangan teman saya kena hipo ini kan ya. Semua teman-teman saya juga yang lain pada panik karena dia sangat kedinginan, menggigil. Akhirnya saya buru-buru membuka isi keril saya, ada emergency buat ngebungkus teman saya yang kena hipo di situ. Akhirnya ya sempat umurnya itu bukan masalah umur ya mungkin udah sempat nggak ada, jadi udah sempat nggak napas di situ karena hipo. Nah karena hipo gitu. Ya saya panik juga langsung, kalau bener-bener ya Allah melindungi kita berlima, ya tolong kan lindungi gitu, jauhi dari segala mara bahaya kan gitu. Teman saya udah pada panik, ada yang nangis atau udah nggak karuan atau gimana. Saya juga kebingungan dan pasrah. Saya juga mencoba untuk menyalakan api unggun pun susah karena badai itu sangat besar banget, sangat kenceng. Di situ pun saya juga, aduh saya kebingungan banget, ini gue harus gimana lagi kan gitu. Pertolongan udah dicoba semua sepengetahuan gue kan gitu. Udah gitu ada 20 menit datang seorang pendaki dari Demak. Nah ada 3 orang. Saya meminta bantuan langsung. Kata saya, Mas tolongin teman saya
kena hipotermia. Coba mas ini atau langsung dengan spontannya dia langsung nolongin teman saya. Pokoknya udah kayak sosis lah kan gitu, dibungkus dia badannya. Di situ pun udah nggak sadarkan diri langsung teman saya. Akhirnya ya saya sebisa mungkin yang saya bisa semua saya mendoakan, yang penting selamat buat teman saya. Ada sekitar 1 jam setengah mah dia sadarkan diri. Alhamdulillah di situ saya sangat ya senang banget gitu, teman saya bisa sadar kembali kan gitu. Setelah melakukan perjalanan lagi selama di tanjakan penyesalan itu, teman saya yang kena hipotermia itu badannya udah lemes banget, udah nggak kuat sama sekali. Saya gimana caranya bagi tugas dengan 5 orang di situ. Saya membagi tugas, yang satu carrier-nya dipakai sama teman saya, dan saya pun nolong teman saya yang kena hipo. Dan saya pun merasakan sangat aneh di situ. Di tanjakan penyesalan saya merasakan keanehan yang sangat benar-benar aneh dan sangat berat untuk melakukan perjalanan ke puncak tower. Yang disebut tanjakan penyesalan benar-benar menyesal. Jadi kita mau ngelanjutin lagi deket banget, balik lagi jauh kan gitu. Kok gini amat ya jalan, kata saya. Padahal di atas puncak tower itu banyak sekali orang. Pas sekitar jam 5:30 di situ. Di atas pun banyak sekali yang memanggil, buru-buru langsung. Dikit lagi ke atas langsung, buruan ada badai besar banget kan gitu. Udah gitu pas saya nyampe sebelum sampai ke puncak, di pertengahan di tanjakan penyesalan itu teman saya melakukan break karena azan maghrib. Teman saya mencoba untuk ya melakukan azan maghrib di situ. Alhamdulillah semua terasa ringan lagi. Pas nyampe di atas tanjakan penyesalan, bus gitu, langsung kagak ada orang sama sekali. Cuma ada 3 orang. Yang bikin anehnya lagi itu bukan pendaki sama sekali. Itu semua kayak orang akamsi lah, akamsi dari situ. Pakaian pun ya sangat biasa. Yang satu pakai jin, kaos, pakai sarung. Yang di luar 2, yang di dalam tower itu, yang di puncak ya bisa disebut shelter lah, pos puncak tower itu. Di dalam itu ada 1. Saya pas nyampe puncak tower itu langsung buru-buru ngamanin teman saya yang kena hipo. Kata saya, "Mas, boleh gak teman saya tidur di sini? Boleh gak saya ngedirin tenda di dalam ini? Teman saya kena hipo." Langsung, "Oh iya, boleh Mas." Langsung. Yang tadinya orang itu di dalam langsung keluar. Nah, yang 2 masih ada di luar lagi menikmati api unggun kan dia di situ. Saya udah pasang tenda, ngebagi tugas, yang 1 masak, yang 1 beres-beres. Saya keluar lagi, tiba-tiba itu orang yang bertiga nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu ya mungkin seperti 2 orang anak muda, yang 1 udah tua sih, udah kayak bapak-bapak gitu. Saya pun keluar mencoba bukan karena ingin menyamperi si orang bertiga itu, tapi saya mencoba buat mau bilang ngucap berterima kasih kepada pendaki Demak yang pernah nolongin teman saya yang kena hipo di tanjakan penyesalan. Dan si pendaki Demak itu dia pun lagi kesusahan karena badai semakin kencang banget, semakin gede. Di dalam tenda itu dia nggak tidur, malah ngejagain tenda sampai berempat ya begini. Tenda pun sampai begini kan. Saya mencoba untuk menawarkan rokok langsung. "Mas, kalau misalkan badai masih ada, mendingan ke dalam aja bareng-bareng sama saya langsung. Daripada di sini nggak aman, nanti tendanya roboh atau patah, premnya gimana? Nanti susah, nanti yang ada kena hipo lagi." "Oh enggak Mas, ya udah kalau nggak mau saya nggak maksa. Yang penting saya udah mengingatkan." Nah, saya pun mencoba untuk menawarkan ya rasa terima kasih saya kepada dia, karena saya pikirnya dia udah bantu langsung, udah ada jasa lah kan ke teman saya kan gitu. Yang tadinya saya kasih rokok selama 3 bungkus, dia nolak,
karena nggak ada yang ngerokok sama sekali. Udah mas, saya ikhlas ngebantunya. Kata saya, alhamdulillah banget mas kalau misalnya ikhlas mah. Tolong minta doanya buat teman saya mas, semoga lekas pulih gitu. Pas saya menawarkan ke pendaki Demak, ya udah mas, saya pamit ke dalam karena badai semakin kencang. Pas di shelter itu langsung badai pun benar-benar sangat kencang dan berhenti pun ya mungkin lama banget. Di situ saya juga nggak tahu lah, karena kedinginan. Saya juga sama merasakan kedinginan. Kita melakukan istirahat atau tidur untuk memutuskan tidak untuk malam-malam tidur lah, karena kita dijadwalkan besok mikirnya mau ngelanjutin lagi buat perjalanan ke puncak. Kita tidur tuh sekitar jam 8. Bangun pas tidur itu kebetulan ada suara yang minta tolong sekitar jam 2. Yang ngedenger bukan saya tapi teman saya. Saya dibangunin pun saya pura-pura nggak mau karena saya juga merasakan denger di situ. Ya kayak merasakan tolong dia kayak minta pertolongan gitu, tapi nggak tahu dia maunya apa gitu, minta apa kan pertolongannya. Saya pun di situ langsung bus gitu. Badai pun berhenti di situ langsung. Pas teman saya mau buang air kecil jadi nggak jadi gitu. Di situ mikirnya, lu mau kencing jadi nggak kan gini. Ya takut langsung. Karena dia juga nggak dengar suaranya langsung. Ya saya juga nggak dengar karena saya nggak cerita langsung. Karena kita udah tahu kalau misalkan ada yang dengar salah satu suara kayak gitu nggak boleh ada yang cerita. Karena kita takut juga kan gitu. Pas pagi juga kita selesai habis bangun tidur mikirnya, kita kalau ke puncak mantap juga nih. Pas kita mau melakukan perjalanan ke puncak, nggak taunya logistik kita habis. Langsung kita cuma menikmati foto-foto doang kan, mengambil gambar di situ. Kata saya, gimana kita lanjut ke puncak atau enggak ini langsung? Nggak tahu deh, kita logistik udah habis, air juga udah habis kan. Nah untung ada si pendaki Demak kan, sempet nyamperin pagi-pagi itu. Dia karena kelaparan langsung dia minta beberapa logistik dari kami, sisa makanan dari kami. Ya kami juga sebagai pendaki ya mengasih kan gitu, nggak harus paling saling tolong menolong kan gitu. Dia sih melakukan perjalanan ke puncak. Saya memutuskan sama teman-teman saya itu balik, tidak melanjutkan perjalanan untuk ke puncak. Pas kita mau menuju pulang atau balik, dikagetkan sama dengan ada 4 orang yang tidak dikenal di situ. Bukan tidak dikenal, memang kami tidak kenal, cuma dari segi pakaiannya loh yang bikin kita benar-benar aneh banget di situ. Yang satu orang tua, yang satu bapak-bapak, yang satu anak muda, yang satu anak kecil. Mikirnya, loh dia punya air kan gitu. Saya airnya habis nih, saya mau mencoba air kan gitu, mau minta air. Saya bilang minta itu ke orang tua, si kakek-kakek. Saya mencoba menyapa dia, punten, saya boleh minta air gak? Temen saya semua airnya kehabisan, saya mau melakukan turun, semua balik. Dia nggak jawab sama sekali, cuma ngasih senyuman doang. Dikasih lah dengan segelas cangkir penuh juga. Saya mikir, kalau misalkan saya minum sendiri, temen gue nggak kebagian nih, gue egois banget kok ya langsung. Saya mikirnya gitu. Ya udah kan akhirnya saya bagi rata dengan satu cangkir itu, satu gelas itu nggak terlalu penuh, saya bagi berlima. Alhamdulillah kebagian. Nyampe itu pos 2, nyampe pos 2 itu ngerasa kehausan lagi karena di pos 2 itu ada mata air. Di situ. Di pos 2 lagi teman saya merasakan keanehan. Apa tuh? Nah, ya mungkin saya juga pernah saling cerita sama teman saya yang si cewek itu. Nggak tahu suges atau benar-benar merasakan dia kalau terjadi ada hal-hal yang mistis atau goib kayak gitu, dia badannya langsung kontan, langsung alergi gitu, bentol-bentol gitu, langsung gitu. Kata saya saling melirik ke teman saya, jangan-jangan kambuh lagi nih dia langsung.
Yaudah ayo kita cabut aja kan ya. Kita melakukan perjalanan lagi, turun. Pas kita mau turun disesatkan, tersesat gitu. Saya salah jalur atau gimana nggak tahu, tapi yang saya bener-bener inget jalannya itu ya trekking itu, jalur itu. Tapi kenapa kok lama banget nyampe ke base camp ini, saya mau pulang. Udah gitu ada yang ngingetin lagi, ketemu lagi orang pendaki Demak kan ya di situ. Bang salah jalur langsung. Masa sih langsung? Iya langsung. Ya udah balik lagi. Saya mencoba balik lagi, ternyata bener pas dicek, dilihat di Dena kan di lokasi kan gitu. Pas melakukan trekking pulang mau ke base camp, pas di base camp pun saya diceritakan banyak juga sama pihak base camp langsung. Belum juga waktu di Watu Gubuk, teman saya pun di Watu Gubuk itu sebelum mau arah ke puncak tower di Watu Gubuk itu teman saya ngelihat petilasan yang konon katanya dengan digegerkan batu yang berupa kayak rumah, ada kayak pintu gitu, batunya gede banget. Itu muatnya tuh 7 orang di situ, di bawah batu itu, di kolong batunya. Udah gitu ada muat 7 orang itu karena dia berlindung kena badai, tapi semuanya hilang, nggak ketemu. Si 7 orang itu nggak ketemu, hilang sama sekali, nggak ketemu. Terus ya ngedenger sih dari pihak base camp ada orang kencing, ya buang air lah di situ, nggak sopan, langsung nggak ada, meninggal. Iya, karena terprosok ke jurang di situ. Udah gitu dari pendaki dari luar negeri, berasal dari Rusia ya, dia udah punya sertifikat 3, mati di situ. Bukan mati di situ ya, dia melakukan pendakian dari via Solo balik via Tekelan. Itu ketemunya itu mayatnya itu 3 bulanan, kisaran 3 bulan di situ. Saya pun melakukan balik ke base camp. Di base camp pun bertanya-tanya, Pak De, saya mau nanya langsung. Ya mas, saya kok banyak keanehan banget naik di Gunung Merbabu via Tekelan ini. Emang sih Gunung Merbabu itu via Tekelan yang paling tua di situ, tertua dia via Tekelan di Gunung Merbabu. Saya diceritakan sama pihak base camp di situ pun, percaya nggak percaya mas, kita kalau di atas nggak boleh ngambil barang ataupun apapun lah selain gambar kan di situ. Iya mas. Nah di situ pun saya merasakan, saya ngambil dari bab seseorang atau masker dari pendaki lain yang ketinggalan. Saya mencoba waktu arah pulang, kebetulan ada bab siapa nih, bagus banget kan ya, saya ambil kan, karena saya mikirnya sayang nih kan gitu, masih bagus kan gitu. Nggak taunya pas nyampe base camp itu di kantong kan saya simpen, nggak taunya pas saya mau ambil nggak ada babnya, nggak ada itu. Saya pun langsung merasakan, loh kemana kan ini. Saya mikirnya udahlah, gue udah nyampe base camp ini udah aman kan gitu mikirnya. Pas saya pengen cerita kan gitu ke pihak base camp, ya gitu, percaya nggak percaya mas, dalam melakukan pendakian sebelum mas melakukan kesini itu ada rombongan pendaki lain, nggak tahu saya kotanya dari mana, yang jelas dia cerita dia itu pernah ditolongin sama tukang es dawet. Percaya nggak percaya nggak, di gunung ada tukang es dawet kan gitu. Karena ketinggalan rombongan cuma gara-gara tali sepatunya terlepas. Dia pun mencoba untuk mengikat kembali, pas nengok ke depan udah nggak ada rombongannya, bus putih. Tapi dia di dalam perjalanan itu ditolongin sama tukang es dawet. Kok bisa, saya mikirnya masa sih ada es dawet di gunung kan gitu. Saya mikirnya gitu kan. Iya mas, makanya saya juga nggak tahu kan gitu. Makanya dari anak-anak pendaki harus bisa ngebedain mana yang benar harus kedaki, mana yang benar enggak kan gitu. Jadi kayak mana yang bersih, mana yang kotor di situ. Nah di situ pun saya cerita yang 4 orang itu, saya masih penasaran
yang saya tanya dia berasal dari kota Majalengka kalau nggak salah kan. Di situ pun dia ngomong saya nggak pernah nugasin dari manapun dari luar kota, itu semua dari pribumi asli, orang-orang pribumi asli. Katanya, loh itu siapa mas yang 4 orang itu? Nah tapi mas merasakannya gimana? Saya minta air cuma sama si kakek-kakek. Berarti niat mas bagus, benar-benar melakukan pendakian di situ. Ya di situ pun ketemu sama orang Demak pun nyampe pas pertama di base camp sama orang Demak pun ya kita mencoba untuk pamit lah atau foto-foto bareng. Nyampe sekarang pun kita nggak ada kontak sama sekali, hilang, dia nggak ada kabar. Di situ pun saya merasakan apakah ini benar-benar penolong atau gimana kan gitu. Kok gini banget gitu melakukan pendakian ke Gunung Merbabu, banyak keanehan kan gitu. Itu pun pertama kali saya melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Ya di situ pun saya juga benar-benar ya udahlah, kita nanti bakal nyoba lagi ke sini langsung. Tapi buat Gunung Merbabu pokoknya bikin rindu juga sih. Iya, bikin rindu juga. Bikin penasaran. Nah, bikin penasaran ya gede banget lah rasa penasarannya, pengen balik lagi saya juga. Karena belum sampai atasnya. Nah, belum sampai puncak saya langsung. Oke Bang Sarul, ceritanya bikin gue merinding serius ini. Terus gue banyak banget nih pengen gue tanya, nggak banyak sih, adalah beberapa. Tadi kan sebelum pendakian kata lu nggak boleh pakai baju merah nih. Yeah. Memang dari sananya yang nggak boleh. Himbauannya nggak boleh pakai baju merah. Kenapa? Nah karena dari saya nggak tahu sih dari tahun berapa ada seorang anak gadis yang melakukan pendakian ke Gunung Merbabu PT Kelan karena nggak minta izin dari kedua orang tua. Nah si anak gadis itu pun dia nggak ketemu di Gunung Merbabu PT Kelan, itu nggak ketemu, jasadnya pun belum ketemu sampai sekarang. Iya, karena itu jadi nggak diboleh pakai baju merah. Nah iya. Oh gitu. Terus sama ini nih Bang Sarul, tadi kan yang lo kan cerita katanya teman lo hipo. Terus kan lo mau ke tanjakan penyesalan. Itu kan mau ke atas ya? Iya. Nah lo bilang tadi kan katanya di atas tuh rame, ada yang manggil sini sebentar lagi. Tadi kan pas lo cerita, tapi nggak ada orang di situ. Iya, nggak ada sama sekali. Tapi pas lo lihat itu bener-bener rame. Rame banget di situ. Saya pun bener-bener aneh banget di situ. Ya saya melakukan ditanya penyesalan itu bener-bener nyesel banget langsung. Saya mencoba untuk mengeluarkan suara dengan kata, "Woi," langsung. Ada yang balas, "Woi," kan itu. Wah rame nih, woi buru ayo, di atas rame noh, banyak lampu, banyak headlamp kan, kata saya gitu. Ayo buru langsung. Tapi saya ngeburu-buru, teman saya pun kayak jalan pun cepet, tapi ngerasa lambat banget kan gitu. Apakah ini yang disebut dengan tanjakan penyesalan gitu? Rasanya kayak gini kan gitu. Pas saya nyoba lagi, woi, ada yang balas. Tapi pas nyampe saya ke atas, nggak ada orang sama sekali, nggak ada. Terus yang ngomong tinggal sebentar lagi tuh siapa ya? Nah itu saya udah merasakan keanehan karena saya ngedenger, tapi nggak tahu teman saya juga nggak denger atau enggak, karena saya nggak mau cerita. Takutnya saya cerita nanti teman saya juga ikut takut. Bikin takut. Nah yang ada nanti malah nggak karuan lah kan gitu. Iya. Terus sama ini Bang, yang 4 orang itu lo nggak curiga itu tuh siapa 4 orang itu gitu? Saya pun curiga, yang saya kira itu mungkin ranger dari Gunung Merbabu PT Kelan. Nah tapi pas saya nyampe base camp, saya bertanya-tanya ke pihak base camp. Dia di base camp, saya tidak pernah menyuruh ada ranger dari luar kota. Semua tuh pribumi asli. Nah saya pikir, loh di atas siapa kan gitu ya. Itu mas ciri-cirinya gimana? Pokoknya ciri-cirinya yang 1 kakek-kakek, 2 bapak-bapak, 3 anak muda, 4 anak-anak di situ. Tapi mas reaksinya gimana? Saya cuma minta air 1 gelas. Udah gitu doang. Dia pun nggak nanya, cuma ngasih senyuman doang gitu. Saya bertanya tapi dia nggak jawab, cuma ngasih senyuman doang di situ. Katanya ya udah paling ya syukur gitu. Saya mikirnya yang penting udah dikasih airnya kan. Mungkin gitu. Orang baik kali Bang. Nah iya. Mau nolong. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman kisah di rumah nih, dan buat pelajaran juga buat teman-teman kisah yang ingin baru pertama kali mendaki.
Buat pesan dan kesannya, pesan dari saya buat anak-anak pendaki gunung terutama, minta izin kedua orang tua sih, itu Pak sangat penting. Pokoknya sangat penting banget itu, izin kedua orang tua. Kalau misalnya tidak diizinkan, wah pokoknya tanggung resiko sendirilah. Oke teman kisah, itu adalah cerita dari Bang Sarul. Banyak hikmah yang diambil dari ceritanya. Jangan lupa untuk ditonton channel Kisah Pendaki, di subscribe, komen, like, and share, dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video-video dari Kisah Pendaki. Oke Bang Sarul, terima kasih ya sudah sama-sama menceritakan pengalamannya. Jangan kapok ya datang di sini. Ya, siap. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.